Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Raden Azmi Tirazapi, kelas 3D Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan soal dari Bapak. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rencana? Coba sebutkan surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perencanaan serta bacakan surahnya dan kandungannya. Perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang sangat mendasar dan di dalamnya melibatkan pengambilan keputusan terkait apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, kapan harus dilaksanakan, bagaimana cara melakukannya, serta siapa saja yang melakukannya. Pengertian perencanaan juga adalah suatu proses intelektual yang di dalamnya akan menentukan tujuan seorang individu, organisasi, atau perusahaan dan juga mengembangkannya ke dalam berbagai tindakan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum ma astata'tum min quwwatin wa min rabbatil khayli turhibuna bih aduwallahu wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuffa ilaikum wa antum la tuzalamun. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka mempersiapkan kekuatan yang menghadapi musuh-musuh, namun hakikatnya Allah mampu membinasakan mereka hanya dengan ucapannya dan segenggam debu, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika musuh-musuh mengepung beliau dari luar rumah. Akan tetapi Allah ingin menguji sebagian hambanya kepada sebagian lainnya, maka mereka pun diperintahkan untuk mempersiapkan kekuatan dan peralatan tempur, dan perintah ini terus berlaku hingga zaman kita saat ini, dan Allah menjanjikan atas kesabaran dan ketakwaan mereka dengan bantuan malaikat yang lebih besar kekuatannya. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan rencana pemasaran? Bagaimana Islam memandang rencana pemasaran? Rencana pemasaran merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk membangunkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Dalam menerapkan suatu strategi pemasaran, tentunya sistem kelolaannya diambil secara sistematis, artinya dalam setiap ketuk palu yang dilakukan, hal itu telah mendapat persetujuan dari seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika kita melihat berbagai konsep pemasaran Islam yang ada, peran agama Islam dalam kajian pemasaran adalah sebagai alat pemasaran marketing. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk manusia sebagai khalifah di bumi ini dengan dibekali syariah Islam. Bekal ini berlaku untuk semua aspek kehidupan, termasuk kegiatan pemasaran, sehingga agama Islam haruslah dipakai sebagai alat pemasaran. Dalam hal ini, pemasar Islam harus dapat mengintegrasikan ajaran agama Islam dalam konsep pemasaran konvensional untuk mewujudkan sebuah konsep pemasaran Islam. Argumentasi ini juga didukung oleh beberapa akademisi yang telah menawarkan konsep pemasaran Islam melalui integritas pemasaran konvensional dan ajaran Islam. Soal yang ketiga, terdapat beberapa hal yang diperhatikan dalam membuat rencana dan strategi pemasaran dalam perusahaan. Sebutkan dan jelaskan jika perlu didukung oleh ayat hadis. Pertama, tentukan target konsumen. Yang kedua, buat tujuan akhir. Yang ketiga, tentukan kanal pemasaran yang sesuai. Yang keempat, bentuk tim. Yang kelima, buat budget marketing. Pemasaran dapat dikatakan beretika ketika memenuhi dua unsur yang utama, yaitu bersikap lemah lembut dan sopan santun. Pertama, promosi harus menggunakan kata-kata yang lembut. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan promisi. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 16 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa alamu bima dhalla an sabili wa huwa alamu bil muhtadin. Dalam kaitannya dengan persoalan bisnis, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada seorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi.
Soal yang keempat adalah beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, faktor pertama adalah produk. Yang kedua, ada pelanggan. Yang ketiga, pesan. Yang keempat, promosi. Soal yang kelima, jelaskanlah bagaimana strategi pemasaran dalam Islam. Silakan cari surah-surah dalam Al-Quran yang membahas strategi pemasaran dan bacakan surah tersebut dan jelaskan kandungannya. Perdagangan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan industri pertanian dan jasa. Dalam perspektif Islam, seorang pemasar haruslah memiliki modal dasar di antaranya. Yang pertama, bertanggung jawab. Seorang pemasar yang ideal hendaknya mampu menunaikan kewajibannya dan bertanggung jawab tidak hanya kepada sesamanya melainkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pekerja yang bertanggung jawab di masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Takasur, mandiri. Manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kreatif. Seorang pemasar hendaknya tidak kehabisan akal dalam mengarungi kehidupan ini, termasuk dalam menghadapi para pesaing bisnisnya. Kegagalan dalam salah satu usaha akan memacu kreativitas berkarya dalam bentuk dan cara lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 62. Yang dia selalu optimis dan tidak pernah putus asa. Seorang pemasar yang ideal hendaknya selalu memiliki sikap optimis sehingga muncul dalam dirinya kesungguhan tekad dalam berusaha yang akan menjadi pendorongnya saat ia menemui kegagalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf, jujur dan dapat dipercaya. Seseorang pemasar hendaknya selalu mengutamakan sikap jujur dan dapat dipercaya karena hal itulah yang menentukan kesuksesan dalam memperoleh kebahagiaan. Soal yang keenam, coba jelaskan beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. A. Menembus pasar. B. Mengembangkan pasar. C. Ada mengembangkan produk. D. Melakukan diversifikasi. E. Menerapkan biaya murah. F. Memfokuskan pasar. G. Melakukan diferensiasi. Soal yang ketujuh, jika Anda mempunyai usaha, strategi apa yang Anda gunakan untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar? Saya akan mengikuti beberapa rangkaian dari strategi, yaitu dari yang pertama ada menembus pasar, yang kedua mengembangkan pasar, yang ketiga ada mengembangkan produk, yang keempat ada melakukan diversifikasi, yang ketujuh menerapkan biaya murah, dan lain-lain. Soal yang ke-8, sebutkan dan jelaskan cara mengembangkan strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar, yang kedua ada penentuan posisi pasar, yang ketiga ada strategi masuk pasar, yang keempat ada strategi marketing mix, yang kelima ada strategi penentuan waktu, yang ketujuh ada pengkajian peluang pertumbuhan, dan yang pertama saya akan memikirkan segmentasi pasar sebuah produk yang akan saya jual. Dan tentunya saya juga akan tetap mengikuti rangkaian strategi pemasaran yang sesuai, dan mungkin saya akan menambahkan iklan yang menjelaskan atau memfokuskan tentang manfaat atau kelebihan yang ada di produk yang saya jual. Soal yang ke-9, bagaimana cara Anda menerapkan strategi pemasaran kepada pelanggan non-muslim? Mungkin saya juga akan tetap menerapkan strategi pemasaran karena pemasaran Islam bukan hanya ditujukan kepada umat Islam, namun juga dapat dirujukkan kepada umat beragama. Islam sebagai agama yang komprehensif dalam kehidupan mengandung unsur rahmatan lil alamin, yaitu mampu membawa keberkahan bagi seluruh alam tanpa membeda-bedakan. Soal yang ke-10, coba Anda baca surah Al-Maidah dan jelaskan isi kandungannya. Ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنحنكة والموقوذة والمتردية والنتيهة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصوب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم
فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang ke-11, coba Anda baca surah Al-An'am ayat 143. Jelaskan kandung surah tersebut. Membahas soal apa surah Al-An'am ini? Baiklah, saya akan membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyata azwaj من الضأن اثنين ومن المعز اثنين كل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Artinya ada 8 hewan ternak yang berpasangan 4 pasang, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah apakah yang diharamkan Allah, 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betina? Terangkanlah kepadaku berdasarkan pengetahuan jika kamu orang-orang yang benar. Soal yang ke-12, kapan suatu produk tersebut bermanfaat? Jawabannya apabila memiliki proses produksi yang benar dan baik. Adapun metode yang dapat digunakan agar proses produksi baik dan benar. Soal yang ke-13, apa yang dimaksud dengan karakteristik produk? Sebutkan komponen-komponen dari karakteristik produk tersebut. Karakteristik produk merupakan modal yang atau atribut penting sejauh produk tersebut mampu memberikan keuntungan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar. Dengan kata lain, karakteristik produk adalah suatu pola yang akan menentukan suatu produk layak untuk dikonsumsi atau tidak. Komponen-komponen karakteristik produk yaitu 1. Yang pertama, tingkat produk. Yang kedua, klasifikasi produk. Yang ketiga, bauran dan sistem produk. Yang keempat, desain produk. Soal yang ke-14, menurut Kotler dan Keller terdapat 5 tingkatan produk. Sebutkan dan jelaskan kelima tingkatan produk. Jelaskan juga bagaimana Anda membuka usaha jasa pendidikan dengan menggunakan 5 tingkatan produk. Yang pertama, tingkat dasar core benefit, namely the fundamental service of benefit then customer really buying, yaitu manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Contohnya, saya membuka bimbel. Manfaat inti dari bimbel ini yaitu membantu anak-anak dalam pembelajaran jika saat di sekolah ada yang kurang dimengerti, maka dengan adanya bimbel ini dapat membantu dengan mengajarkan. Yang kedua, tingkat kedua core benefit, namely the fundamental service of benefit that customer really buying, yaitu manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Contohnya dasar dari bimbel ini adalah ketika ada suatu hal yang kurang dimengerti anak dan membantu anak-anak mengerjakan PR. Tingkat ketiga, expects product, yaitu serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. Contohnya, pembimbel berharap dapat terbantu dengan adanya bimbel ini. Yang keempat, tingkat keempat, augments product, yaitu sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Contohnya, di bimbel kamu juga dapat beberapa pilihan dan yang bisa bimbel dapat beberapa pilihan. Ada yang bisa bimbel di tempat bimbel maupun kami datang ke rumah. Yang kelima, tingkat kelima, potential produk, yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa datang. Contohnya, kami menyediakan perkumpulan dalam melatih skill anak-anak bimbel
di tempat kami. Soal yang kelima, Islam menyatakan bahwa setiap produk harus dapat menghantarkan manusia pada ketakwaan. Jelaskan apa yang dimaksud pertanyaan ini. Cari surah dalam Al-Quran yang mendukung pertanyaan ini. Oleh karena itu, setiap produk harus memenuhi 3 syarat, yaitu materi yang halal, proses pengolahan yang bersih atau taharah, dan penyajian yang Islami. Selain itu mengharamkan perilaku bohong dalam melakukan penawaran produk, yaitu surah Al-Mutfin ayat ke-80, surah Al-Mutfin ayat 1 sampai 3, surah An-Nahl ayat 119, surat Al-Mu'minun ayat 51. Soal yang keenam, baca surah Al-Muhfin Al-Mutfifin ayat 83 ayat 1 sampai 9, jelaskan kandungannya. Wailul limutawfikin alladzina iztalu 'alan nasi yastawfun idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari seorang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Ayat pertama, celakalah bagi orang-orang curang. Ancaman ini keras untuk ditujukan kepada orang yang mengurangi harta orang lain dalam hal menukar dan menimbang. Yang kedua, ayat kedua, apabila mereka menerima takaran dari orang lain maka mereka meminta dipenuhi tanpa dikurangi sedikit pun. Ada kalanya mereka meminta supaya diberi tambahan bila menagih orang lain. Ayat ketiga, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Mereka merugikan orang lain dengan menguranginya. Ada kala mereka mengurangi bila membayar kepada orang lain. Soal yang ke-17, baca surah An-Nahl ayat 116 dan jelaskan isi kandungan surah An-Nahl ayat 116. Wala taqulu lima tasiful alsinatukumul kaziba hadza hallu wa hadza harramun litaftaru 'ala Allahil kazib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kaziba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Soal yang ke-18, baca surah Al-Mu'minun ayat 51 dan jelaskan isi kandungannya. Ya ayyuhal rasulul kulu minat tayyibati wa'amalu salihah inni bima ta'amaluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebijakan, sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Soal ke-19, Kotler menyatakan bahwa produk dapat diklarifikasikan menjadi beberapa kelompok. Sebutkan dan jelaskan beserta contohnya. Yang pertama ada klasifikasi produk berdasarkan perwujudan, yang mana klasifikasi ini sendiri terdiri dari barang dan jasa. Barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan dan perlakuan fisik lainnya. Jasa adalah aktivitas manfaat dan kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contoh produk berupa jasa diantaranya seperti salon, hotel, dan lain sebagainya. Yang kedua, klasifikasi produk berdasarkan daya tahan, yang mana klasifikasi ini sendiri terdiri dari barang yang tidak tahan lama, dan barang yang tahan lama. Barang tidak tahan lama, barang tidak tahan lama. Non-durable goods adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian, contohnya sabun, pasta gigi, dan sebagainya. B. Barang tahan lama. Barang tahan lama, durable goods, adalah barang berwujud yang biasanya dapat bertahan lama dengan banyaknya pemakaian, contohnya almari es dan lain-lain. Yang ketiga, klasifikasi produk berdasarkan kegunaan, yang mana klasifikasi ini sendiri terdiri dari produk konsumen dan produk industri. Yang pertama ada convenience goods, yang kedua shopping goods, yang ketiga specialty goods, yang keempat ada consumer goods. Soal ke-20, jelaskan apa yang dimaksud dengan bauran produk, lebar bauran produk, kedalaman bauran produk, kelulusan bauran produk, dan konsistensi bauran produk. Jawab. Bauran produk adalah kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Lebar baurannya yaitu bauran produk yang mengacu pada seberapa banyak lini produk yang berbeda yang memiliki oleh perusahaan tersebut. Kedalaman bauran produk yaitu suatu produk yang mengacu pada jumlah seluruh barang dalam bauran tersebut. Keluasan bauran produk yaitu produk yang mengacu pada seberapa banyak jenis yang ditawarkan oleh tiap-tiap produk dalam lini tersebut. Konsistensi bauran produk yaitu mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam penggunaan akhir, ketentuan produk, saluran distribusi, atau hal-hal lain. Soal yang ke-21, coba Anda kunjungi
Anda kunjungi Alfamart, Indomaret atau supermarket di tempat tinggal Anda. Coba Anda hitung berapa lebar bauran produk dalamnya bauran produk dan luasnya bauran produk yang ada di Alfamart atau Indomaret atau jawabannya berapa lebar bauran produk di supermarket dekat rumah. Di sana mereka menjual produk cemilan dan berbagai macam roti. Cemilannya terdapat kue ulat sutra, keripik singkong, kue sagu dan lain-lain. Sedangkan untuk roti terdapat roti bantar, roti tawar, roti isi dan lain-lain. Dalam bauran produk ini seperti varian yang disediakan dalam sebuah produk tersebut. Seperti produk cemilan, dalam produk ini terdapat varian manis, pedas, gurih, asin dan lain-lain. Luasnya bauran produk yang berada di supermarket dekat rumah yaitu cemilan sekitar 6 jenis, sedangkan roti terdiri dari 7 jenis. Soal yang ke-22, apa yang dimaksud dengan diferensi produk? Kenapa perusahaan perlu melakukan diferensi produk? Bagaimana Islam memandang diferensi produk yang dilakukan oleh perusahaan? Apakah dilarang atau dibolehkan? Sebutkan surah dalam Al-Quran yang mendukung jawaban Anda. Diferensi produk merupakan suatu strategi perusahaan untuk mempromosikan produk yang diproduksi dengan produk perusahaan pesaing. Mengapa perusahaan perlu melakukan diferensi produk? Yaitu untuk membedakan produknya terhadap produk pesaing. Selain itu juga memenangkan pesaing dalam pasar. Dalam Islam memandang diferensi produk menurut saya sah. Saya jika menggunakan strategi diferensi seperti yang kita ketahui, kesamaan produk biasanya terjadi, maka adanya diferensiasi bertujuan suatu perusahaan mengembangkan kemampuan khusus yang dipandang unik oleh seluruh industri. Dengan adanya diferensiasi, kita juga dapat mengetahui perbedaan suatu produk antara perusahaan. Islam juga sebagai agama sekaligus jalan hidup yang mengatur segala aspek kehidupan. Soal yang ke-23, apa yang Anda ketahui tentang pengemasan, pelabelan, penjaminan dan garansi dalam Islam? Jawab, pengemasan merupakan kegiatan merancang dan memproduksi wadah dan untuk produk. Perlabelan merupakan etiket sederhana yang ditempelkan pada suatu produk atau grafik yang dirancang dengan rumit serta merupakan bagian kemasan tersebut. Penjaminan dan garansi dalam Islam yaitu pernyataan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha pabrik. Produk yang bergaransi dapat dikembalikan kepada pabrik untuk dilakukan perbaikan, pergantian dan pengembalian uang. Soal yang ke-24, apa yang dimaksud dengan power marketing? Bagaimana Anda sebagai pengusaha menjalankan power marketing? Power marketing adalah memanusiakan pelanggan yang terangkum dalam konsep customer centered marketing. Pelanggan harus benar-benar dijadikan subjek dan bukannya objek. Ketika pendekatan terhadap pelanggan semakin personalized atau customized, paradigma dan perspektif pemasaran berdasarkan CCM merupakan pendekatan yang paling tepat. Saya akan mengikuti hal yang dianjurkan dalam power marketing. Selain itu, saya akan mengikuti dengan berlandasan yaitu moving, cari inovasi agar usahanya dapat terus berkembang. Sekian dari saya, Raden Azmi Turabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.